Itu. Itu. Itu dia. Dia terbang guys, dia terbang guys. Woi, hati-hati motor. Selamat datang kembali di tim jelajah tanah Papua. Setelah kita menuntaskan eksplorasi di spot terdalam anakan Sungai Digul, Pulau Ikan, dan Pulau Tisna, perjalanan kita belum selesai. Kini kita lanjut ke spot yang dikenal sebagai spot sejuta umat, tempat favorit para pencari sensasi mancing dan petualang sungai. Kapten Abisargeng yang kemudikan perahu. Dengan penuh ketenangan, ia membawa perahu menyusuri arus sambil ditemani anaknya yang duduk santai di bagian belakang. Sementara itu, Kapten Koko duduk tepat di samping Kapten Abi, menikmati angin sungai dan panorama hijau yang membentang luas. Siang itu, perjalanan mancing menuju spot sejuta umat terasa penuh antusias. Di atas perahu, Kapten Abisargeng tersenyum sambil melihat langit yang sedikit mendung. Cuaca begini biasanya bisa muncul alang kepala putih, katanya, membuat kami semua menoleh ke atas, berharap melihat siluet burung besar itu melintas. Sembari perahu melaju, pemandangan kanan-kiri begitu menakjubkan. Hutan lebat dengan pepohonan tinggi menjulang, ranting-rantingnya seperti membentuk gerbang alami. Angin lembut membawa aroma tanah basah, sementara riak air memecah keheningan siang menjelang sore. Setiap detik terasa seperti petualangan baru, seolah alam sedang mempersiapkan kejutan tersendiri sebelum kami sampai di spot andalan para pemancing. Perjalanan singkat, tapi penuh cerita. Halo guys, ini dia guys. Woi, Rasa bagaimana guys? pele macam setengah mati guys. Sesampainya di spot andalan, mata kami langsung berbinar. Anak Kapten Abisargeng tanpa ragu melempar jorannya, dan dalam sekejap, tarikan besar menghentak. Tarik, nak, teriak sang kapten. Joran si bocah melengkung tajam, air di sekeliling perahu beriak hebat. Dia menarik dengan penuh semangat, wajahnya berkeringat tapi penuh percaya diri. Tiba-tiba, muncullah ikan kongkong besar yang menantang. Sorak kegembiraan pun pecah saat ikan itu diangkat ke perahu. Kemenangan manis di spot sejuta umat, di tengah hutan lebat yang damai dan langit mendung yang membayang. Tidak berani bilang senggol dong. Di hari menjelang sore di atas perahu kecil mereka, Kapten Koko tampak serius memainkan joran kestingnya, menunggu sentakan besar dari bawah permukaan air. Di sisi lain, Kapten Abisargeng juga tak mau kalah, mengayunkan jorannya dengan penuh percaya diri. Tiba-tiba, joran Kapten Koko melengkung tajam. Wah, strike! Teriaknya sambil menarik kuat. Air memercik ketika seekor ikan kakap besar muncul dari dalam air dengan senyum lebar. Kapten Koko menoleh kepada Kapten Abisargeng. Nah, ini baru ikan target, Kapten. Bukan yang kecil-kecil itu, ejeknya sambil tertawa puas. Kapten Abisargeng hanya menggeleng sambil tersenyum, lalu kembali fokus pada jorannya, bertekad membalas aksi Kapten Koko dengan strike yang lebih besar.
Terima kasih sudah menonton petualangan kami. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar perjalanan jelajah tanah Papua semakin dikenal dan terus berkembang. Dukungan kalian adalah semangat bagi kami untuk terus menjelajahi hutan, sungai, dan alam Papua yang penuh cerita. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Salam petualang. Ini dia. Jangan terbang, jangan dipompa. Ini sambar sapunya tadi. Berarti sudah buat bisa sarapan nih sama-sama ya guys. Itu ada sisik. Ada sisik. Ini si Mano dengan si Mono. Masa tidak mau terbang nak? Jangan. Sudah. Sudah capek.
putih guys, lebih ke situ. Kita sakit dua lagi. Benar ucapan Kapten Abisar, geng. Ada tarikan dari langit dan kejutan, Kapten Koko. Di spot sejuta umat, apa saja bisa terjadi. Mahal bro. Tak lama setelah itu, joran Kapten Koko bergetar keras. Namun alih-alih tarikan ikan, sesuatu yang jauh lebih besar berputar di udara. Seekor elang kepala putih melayang rendah sambil berontak hebat, sayapnya mengepak liat. Ternyata, kail pancing tersangkut di kakinya, membuat burung itu panik dan melawan untuk melepaskan diri. Kapten Abisar, geng, yang melihat kejadian itu langsung kebingungan. Aduh, pusing kepala saya dibuatnya, keluhnya sambil tetap memegang erat joran andalannya yang belum tak wajar, bukan oleh ikan, tapi oleh elang yang sedang berputar-putar di langit. Melihat situasi makin genting, Kapten Abisar, geng, segera bergerak cepat. Ia mengambil alih joran dari tangan Kapten Koko dengan cekatan. Biar saya, Kapten. Jangan sampai elangnya cedera parah, serunya. Dengan sabar dan hati-hati, ia mulai mengendalikan tarikan itu, menenangkan elang sambil perlahan mendekatkannya hingga cukup aman untuk dipegang. Akhirnya, Abisar, geng, berhasil mengangkat elang itu dengan aman ke atas perahu. Nafasnya teratur, namun sorot matanya berubah serius saat melihat kondisi kakinya. Lukanya cukup parah, ujarnya pelan. Kita harus bawa pulang dulu. Kita obati. Kalau sudah pulih, baru kita lepas lagi. Elang kepala putih itu dilindungi. Gak boleh serakah, Kapten. Kapten Koko mengangguk, kali ini tanpa canda. Mereka berdua sepakat, hari itu bukan soal tangkapan besar atau siapa yang paling hebat. Hari itu, petualangan mereka berubah menjadi misi penyelamatan. Mereka tahu bahwa menjaga alam jauh lebih penting daripada sekadar hasil pancingan. Terima kasih telah mengikuti perjalanan kami bersama tim Jelajah Tanah Papua. Setiap langkah, setiap petualangan, dan setiap cerita dari ujung timur negeri ini selalu membawa makna dan keindahan tersendiri. Papua masih menyimpan begitu banyak kisah yang belum terungkap, kisah alam, manusia, dan budaya yang tak pernah habis untuk dijelajahi. Sampai jumpa pada petualangan berikutnya. Papua banyak cerita, ujung timur Indonesia.